Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah GT SX3. Ya, penerus dari GT SX1 dan SX2, di mana SX1 itu juga sebuah produk yang cukup unik ya, dengan fitur touch control-nya, dan SX2 punya fitur ANC-nya. Dan SX3, fitur apa kira-kira yang ditawarkan sama produk satu ini? Mulai dari bagian box, yang bisa kita lihat langsung ada gambar produknya sangat jelas dan cukup gede ya. Ada tulisannya GT, di bawahnya ada SX3 Series Excellent Stereo Sound, Wireless Headphone, and Premium Sound. Dan ada informasi garansi di bagian kanan atas, dan seperti biasa garansinya GT ini ada di 2 tahun. Rusak ganti baru dan tukar sepuasnya. Di bagian belakang hanya ada gambar produk highlight-nya dan beberapa spek teknis kecil di bagian bawah. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya, kabel charger, stiker GT, kartu garansi dan buku manual yang sudah jadi satu, kartu ucapan terima kasih. Di sini akan saya share untuk spek teknisnya, mungkin untuk referensi kalian juga ya, apakah spek teknisnya dari GT SX3 ini cocok sama kalian atau tidak. Pengalaman saya setiap mencoba produk GT yang seri SX itu selalu unik karena tiap serinya punya keunikannya masing-masing, termasuk si GT SX3 ini. Di bagian desain kita bisa lihat terkesan cukup simpel, tidak seperti SX1 dan SX2. Kali ini tampil dengan ukuran yang sedikit lebih mungil, sedikit lebih kecil. Dan kalau dilihat sejenak, mungkin kalian kira ini punya desain yang sebenarnya over ear ya, padahal desainnya dia ini on ear. Mungkin kalau buat kupingnya bocah atau telinga anak-anak dia akan kerasa over ear ya, tapi kalau buat ukuran orang dewasa ini akan jadi on ear. Di bagian headband atasnya polos aja, kerasa tekstur plastiknya yang cukup glossy. Di bagian bawahnya di sini ada foam yang kerasa cukup empuk, dan di bagian tangkainya yang kosong polos aja, tidak ada aksen apapun. Di bagian ear cup-nya sendiri di sini di bagian luar ada logo GT di bagian tengah yang kelihatan samar-samar. Dilingkari dengan aksen mesh yang menurut saya memberikan kesan yang cukup elegan ya. Di bagian forknya sendiri di sini juga kelihatan cukup mengkilap ya hitamnya, yang sampai memantulkan beberapa cahaya kalau memang di tempat-tempat yang terang. Ada indikator L sama R di bagian tangkai dalamnya, dan kalau misalnya kalian masih nggak kelihatan, di dalam ear cup-nya ini juga udah tersedia tulisan L sama R yang cukup gede ya. Bagian earpad-nya di sini buat saya udah cukup empuk, walaupun memang nggak seempuk memory foam, tapi ini foamnya udah bisa bikin kita nyaman waktu menyentuh di bagian kulit kita. Dan juga punya ketebalan sekitar 2 cm. Build quality dari GT SX3 ini juga buat saya udah cukup aman ya. Bahan plastiknya ini cukup kerasa elastis walaupun di stretch kayak gini. Dan menurut saya ini udah cukup aman ya untuk berbagai ukuran kepala. Walaupun memang kerasa cukup ada batasannya ya elastisnya. Jadi nggak bisa seenaknya kalian stretch yang kencang banget gitu. Kenyamanan dari GT SX3 ini juga buat saya udah cukup enak. Sekelas headphone on-ear tapi memberikan kualitas waktu dipakai yang menurut saya udah cukup nyaman, udah cukup enak. Bagian earpad-nya kerasa cukup empuk waktu menyentuh bagian telinga kita. Cuma karena ini tipenya on-ear, jadi kemungkinan kalau kalian pakai dalam waktu yang cukup lama bakal kerasa capek telinga yang bagian atas ini. Dan waktu saya coba memang saya ngerasain kalau di atas 1 jam itu bakal bikin bagian atas telinga ini kerasa cukup linu ya. Jadi kalian harus sering-sering buka gitu ya kalau misalnya kalian pakai GT SX3 ini di pemakaian dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian clampingnya di sini juga buat saya udah sangat-sangat bagus. Kerasa cukup menekan ya, walaupun tingkat presurnya masih dibilang cukup aman. Nggak terlalu loose juga kok. Ini bener-bener ngepas aja. Waktu saya geleng-geleng, angguk-angguk di sini juga nggak ada masalah. Jadi untuk clampingnya udah cukup bagus. Dan bagian headrest di sini juga buat saya udah cukup nyaman banget. Kalian nyaris nggak akan ngerasain yang namanya kekangan di bagian leher, walaupun headphone-nya kalian kalungin di leher dalam waktu yang cukup lama. Bagian artikulasi di sini juga buat saya udah cukup ya. Ear cup-nya bisa kalian rotate 90 derajat dan itu udah cukup buat adjustment di kepala. Dan tak lupa juga adanya bagian tilt yang kerasa cukup leluasa. Cuma di sini sayangnya GT SX3 tidak punya artikulasi fold. Jadi di sini saya sedikit sayangin aja sih, dia udah pakai desain yang cukup kecil gitu. Kalau misalnya ada fold-nya, mungkin akan kerasa lebih portable lagi.
Tapi itu hanya keluhan saya ya. Mungkin ini preferensi juga buat kalian semua. Kalau misalnya kalian memang suka yang nggak default atau suka yang default, ya terserah kalian. Dan semua hal tadi di cover di bobot yang ada di 174 gram. Walaupun di sini JT klaimnya 170 gram. Tapi kalau buat saya, ukuran segitu udah cukup ringan untuk sebuah headphone wireless. Sekarang kita cek bagian tombol-tombol yang ada di ear cup-nya. Di bagian kiri kita bisa lihat hanya ada port charger Type-C dan lampu indikator chargingnya aja. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat mulai dari yang paling atas ada tombol plus yang juga berfungsi sebagai next track kalau ditahan. Lalu ada tombol multifungsi yang digunakan untuk menyalakan, mematikan, ngeplay, ngepause media player, dan beberapa fungsi telepon lainnya. Dan tombol minus untuk menurunkan volume dan juga berfungsi sebagai previous track apabila ditahan. Lalu ada lampu indikator, lalu ada lubang mikrofon, dan ada satu tombol dedikasi untuk mengaktifkan gaming mode. Ya, jadi fitur dari JT ESEC 3 ini spesifik di satu tombol dedikasi yang diperuntukkan untuk gaming modenya. Jadi di sini satu tombol ini berfungsi untuk masuk ke gaming mode atau ke musik mode. Jadi ada dua mode di sini ya. Power on, pairing, connected, game mode, music mode, power off. Bagian baterainya di sini juga buat saya udah sangat-sangat cukup ya. Punya kapasitas 520 mAh, punya playtime 40 jam, waktu bicara 80 jam, standby di 100 jam. Bagian konektivitas dari JT ESEC 3 ini cuma satu sayangnya, jadi tidak ada koneksi kabel ya. Di sini koneksinya cuma pakai Bluetooth yang versinya 5.2 dan dengan kodek yang pastinya sudah AAC. Nah, sekarang adalah bagian suaranya, dan di sini sebenarnya untuk karakter suaranya sendiri nggak terlalu berbeda ya sama beberapa produk JT yang sebelumnya saya bahas, kecuali yang seri gaming ya. Bagian bass di sini kerasa cukup menggelegar, cukup booming, cukup punchy, cukup nonjok. Pokoknya di sini bagian bassnya kerasa cukup mendominasi lah. Memang menurut saya ini levelnya yang sangat-sangat basshead banget. Tapi walaupun dengan bass segede itu, suaranya ini nggak mendem sama sekali. Bagian vokal di sini juga kerasa sedikit lebih maju dari posisi medium ya. Dan menurut saya ini untuk karakter vokalnya juga udah cukup clear. Walaupun di beberapa vokal cowok ini masih kerasa kena rumble-nya bass ya. Jadi untuk suara cowok mungkin sedikit kena bass, tapi untuk suara cewek di sini masih kerasa cukup clear. Bagian treble di sini juga kerasa cukup ngencring ya. Udah kerasa open, udah kerasa airy, cuma memang nggak extend aja. Tapi menurut saya ini kerasa cukup kenceng sih treble-nya. Cuma emang nggak panjang ya. Jadi yang ngecring, cring, nggak ngecring, pokoknya nggak seperti itu. Ini ceringnya masih level yang cukup oke lah, masih nyaman buat didengerin, nggak sampai level yang nusuk banget. Untuk detail dan separasi di sini jelas ya kurang terlalu kerasa ya, karena memang ketutupan sama bass tadi. Dan kalau di volume tinggi, untuk beberapa musik yang emang punya level bass yang cukup kencang, itu kerasa cukup rumble banget. Dan bagusnya di sini power dari si JT ESEC 3 ini bener-bener kenceng banget. Bagian volumenya ini bener-bener yang saya rasa produk dari JT satu-satunya sampai saat ini yang punya level volume yang super duper kenceng. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Kalau dipakai untuk nonton, di sini jelas karakternya sangat-sangat menggelegar. Film yang saya tonton di sini benar-benar kerasa imersif, apalagi film action yang punya banyak elemen yang membutuhkan suara bass yang cukup menggelegar untuk bikin adegan filmnya jadi imersif. Dan di sini benar-benar kerasa banget. Cuma sayangnya bagian soundstage di sini sedikit agak kurang gitu.
kerasa cukup kecil ya, walaupun di adegan yang kerasa cukup luas itu masih terasa kurang. Ya mungkin karena drivernya yang cuma 40 mm ya, jadi saya bisa memaklumi sih kalau memang soundstage-nya emang nggak terlalu gede. Tapi untuk kualitas suaranya di sini saya nggak ada masalah karena memang untuk nonton film action sangat-sangat memuaskan. Dan tak lupa juga kalau misalnya kalian nonton drama atau podcast di sini, karakter vokalnya seperti yang saya jelaskan di bagian musik tadi ya. Karakter vokal cowok itu kerasa banget kecampur sama rumble-nya bass. Kalau misalnya suara cowoknya itu memang cukup deep ya, cukup dalam gitu. Tapi untuk suara cewek di sini bagusnya dia masih tetap clear, masih tetap bisa kita rasakan dengan jelas gitu, nggak ada efek-efek bass yang mengganggu di bagian vokalnya. Jadi untuk nonton dengan genre apapun bakal sangat tetap memuaskan dengan si JT ESEC 3 ini. Nah kalau sekarang di bagian gamingnya, tapi sebelum ke pengalaman gamingnya saya mau kasih tahu dulu. Jadi fitur utama dari JT ESEC 3 ini adalah satu tombol dedikasi untuk gaming modenya, karena di sini gaming modenya itu diklaim delay-nya up to 60 milisecond, dan menurut saya itu bener-bener kerasa perpindahan latensinya ya dari musik mode ke gaming mode. Dan untuk pengalaman main game di sini saya pakai COD Warzone, dan pengalaman yang diberikan di sini juga imersif. Suaranya bener-bener tidak ada masalah sama sekali. Bahkan di sini suara tembakan itu kerasa lebih hidup gitu, kerasa lebih kenceng, kerasa lebih nusuk telinga gitu bassnya. Ambience yang ada di game Warzone ini juga kerasa cukup hidup, kerasa ada aura game perang gitu ya, beneran nggak sepi gitu. Dan di sini bagian spasialnya juga buat saya udah cukup bagus. Pinpoint suaranya udah cukup jelas, arah datangnya dari mana aja. Untuk suara step di sini juga masih bisa kedengaran dengan jelas, suara-suara sumber datang dari mana juga udah cukup kerasa. Cuma sekali lagi bagian soundstage di sini memang agak kurang ya, yang seperti saya jelasin di bagian nonton tadi. Tapi di sini saya pengen kasih tahu ke kalian, bagian latensinya itu kerasa banget loh, signifikan perpindahan dari musik mode ke gaming mode. Biar kalian lebih jelas, kalian cek di delay test berikut. Banyak banget duit AdSense kamu berarti ya? Awal-awal nggak cuma sih, ya banyak sih. Banyak lah, pasti. 26 juta awal-awal keluar. 22 juta kalau nggak 26 juta. Dengan satu lagu? Satu lagu. Sebulan Waktu itu. Terus bulan kedua dapat 60 jutaan lebih, terus selanjutnya Ya, jadi ini adalah suara yang kalian dengarkan berasal dari mikrofonnya si JT ESEC 3. Dan untuk karakter suaranya sendiri menurut saya ini udah cukup oke, sedikit agak mendem aja, tapi bagusnya kata-kata masih ditangkap dengan jelas. Di sekitar saya ada suara kipas yang cukup berisik, dan kalau misalnya kalian nggak dengar berarti pengurangan kebisingannya udah bagus ya. Di sini saya coba saya diam sebentar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang untuk noise yang lebih besar, seperti biasa saya akan pakai suara ASMR Kuli. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk level mengganggu atau tidaknya, silahkan kalian nilai sendiri. Harga dari JT ESEC 3 ini bisa kalian cari di angka 345 ribuan ya. Dan beberapa toko lain yang jual produk satu ini juga punya range harga yang mirip-mirip, antara 345 ribuan sampai 349 ribu. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai JT ESEC 3. Dan kesimpulan saya untuk si JT ESEC 3 ini adalah sebuah produk dari JT seri ESEC yang masih cukup kerasa unik ya. Cuma yang saya rasain itu nggak seunik ESEC 1 sama ESEC 2. Dimana ESEC 1 itu jelas punya fitur yang kerasa signifikan bagian smart touch controlnya. Dan di JT ESEC 2
yang kerasa juga bagian fitur ANC-nya. Tapi di GTX 3 ini, yang saya dapat kesannya malah fitur utamanya itu ya gaming modenya sama desainnya, udah. Nggak seunik SX1 sama SX2. Cuma buat saya, kalau kita nggak ngelihat seri SX sebelumnya, GTX 3 ini juga sebuah headphone yang udah cakep kok buat saya. Bahkan di sini untuk suaranya sendiri bisa sangat-sangat diterima sama orang-orang Indonesia ya, terutama yang suka suara-suara yang cukup menggelegar. Bassnya enak, treble-nya enak, vokalnya juga enak. Untuk bagian suara di sini benar-benar nggak ada komplain karena emang suaranya udah sesuai sama harganya. Fitur gaming modenya juga yang menurut saya itu benar-benar signifikan kerasa latensinya ya. Seperti yang kalian lihat di delay test tadi, kalau dia bisa memberikan latensi yang cukup minim, bahkan bisa dipakai berkompetitif sekalipun. Dan tak lupa juga bagian desainnya yang menurut saya ini cukup kerasa premium, tidak seperti GT seri-seri yang sebelumnya ya. GT casual yang pernah saya bahas itu kan punya desain yang menurut saya cukup banyak di pasaran ya. Tapi kalau GTX 3 ini cukup sedikit berbeda. Jadi buat saya GTX 3 ini sangat-sangat bisa saya rekomendasikan ke kalian semua yang suka dengan headphone on-ear, punya budget 300 ribuan, dan butuh fitur low latency yang cukup kencang tanpa perlu adanya kabel aux. Sekian pembahasan saya soal GTX 3. Ojo lali di like, gak di like yuk ora popo. Matur suwun. Akhirnya seri SX terbaru keluar.